Pemasangannya cukup mudah karena pembeliannya sudah termasuk aksesoris, dan yang paling saya senangi adalah bentuk bagian bawahnya yang memungkinkan dapat mempermudah dalam mengurasnya. Arus listrik diteruskan melewati switch radar baru ke kabel lilitan sekunder mesin atau lilitan utama mesin pompa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video saya kali ini. Untuk kali ini saya akan berbagi untuk bertukar pengalaman mengenai cara pemasangan water torrent atau tandon air. Setelah water torrent atau tandon air kita naikkan ke atas dak seperti ini, selanjutnya kita siapkan untuk melakukan pemasangan. Sebelum memasangnya pada posisi yang kita siapkan, vlog ring ngemur pada bagian bawah water torrent kita kontrol terlebih dahulu untuk memastikan sudah kencang atau belum. Jika masih kendur, kita kencangkan untuk menghindari terjadinya bocor pada bagian mur tandon. Untuk pembelian tandon air M-Point, kita sudah dapat satu set dengan aksesorisnya seperti stop keran, water mur, radar, dan lainnya. Pemasangan radar saya dahulukan untuk memudahkan pemasangan pelampung dan mengatur batas volume air. Sebelum memasangnya, khususnya buat yang belum paham cara memasang radar, di bagian radar terdapat baut konektor kabel dengan kode A1, A2, B1, dan B2. Untuk pemasangan kabelnya kita pasang pada konektor A1 dan A2, atau umumnya konektor dengan kode tersebut sudah terdapat baut untuk pemasangan kabel. Jika pemasangan kabel pada konektor B1 dan B2, maka hidup matinya mesin pompa jadi terbalik, yaitu mesin hidup jika water torrent dalam terisi penuh dan mesin mati hanya jika water torrent dalam keadaan kosong. Untuk memastikan ketinggian pelampung radar, kita bisa mengukurnya dulu untuk mengatur mati hidupnya mesin pompa air. Pemasangan radar pada water torrent ini cukup mudah. Kita bisa memilih salah satu lubang yang terdapat di bagian atas dengan membuka salah satu fluknya. Untuk lubang menggunakan drat ukuran shock drat yang sama dengan radar, yaitu 3/4 inch. Sebelum memasangnya, pastikan tali pelampung kita masukkan terlebih dahulu dan pasang radar dengan memutarnya searah jarum jam. Berikutnya kita pasang pelampung dan pastikan untuk mengisinya dengan air terlebih dahulu. Buka penutupnya dan isi air sampai penuh. Ikat satu pelampung di posisi paling dekat dengan radar, minimal dengan jarak 15 cm, dan pasang pelampung kedua dengan jarak 3/4 bagian dari total tinggi volume air dari dasar water torrent atau sesuai dengan keinginan. Pemasangan pelampung dapat juga dipasang keduanya di posisi paling atas. Pemasangan seperti itu biasanya dilakukan jika di wilayah kita sering terjadi listrik padam dengan waktu yang lama, sehingga saat hal tersebut terjadi, water torrent dalam kondisi terisi penuh. Satu hal lagi yang umumnya menjadi kendala terhadap radar, yaitu radar tidak bekerja setelah beberapa tahun pemakaian. Hal ini umumnya disebabkan beban kedua pelampung tidak dapat menarik switch radar saat air sudah kosong. Untuk mengatasinya, kita bisa tambahkan beban pelampung bawah dengan botol kecil bekas air mineral atau lainnya yang kita isi dengan air. Setelah selesai memasang radar, kita pasang water torrent pada kaki atau tempat water torrent. Untuk water torrent M-Point, kita sudah dapat satu set dengan kakinya saat pembelian. Besar kecilnya kaki menyesuaikan kapasitas water torrentnya. Semakin besar kapasitasnya, semakin besar juga diameter kakinya. Pada bagian water torrent M-Point bentuknya seperti ini. Terdapat dua buah ring drat ukuran 1 inch, baik lubang untuk suplai keran maupun untuk penguras yang di bagian bawah. Dengan ukuran lubang 1 inch menurut saya ini cukup besar untuk kapasitasnya yang hanya 400 liter.
karena umumnya water torrent dengan kapasitas yang sama hanya memiliki ukuran lubang 3/4 in. Di sini kita juga mendapatkan pipa transparan lengkap dengan shock drat, water mur, dan stop keran untuk mengontrol kondisi air dan menguras water torrent. Kita pasang pada lubang bagian paling bawah water torrent yang mengarah vertikal. Pemasangannya kita beri jarak 2 cm sampai 5 cm dari permukaan lantai untuk toleransi turun naiknya water torrent di saat kosong atau terisi penuh. Selanjutnya pasang water mur pada lubang satunya di bagian atas dengan posisi horizontal, disusul dengan pemasangan stop keran dan pipa untuk suplai air ke seluruh keran. Pemasangan stop keran saya pasang persis di bawah water torrent agar terlindung dari terik matahari dan hujan, karena water torrent ini posisinya di atas dak terbuka. Beda halnya jika penempatannya dalam ruangan atau terlindungi oleh atap. Untuk pipa transparan dapat juga kita pasang di dalam ruangan atau lantai 1 jika rumah kita 2 lantai atau lebih, supaya lebih mudah saat mengecek kondisi air di dalam water torrent. Berikutnya pasang pipa ventilasi water torrent agar ada penyesuaian tekanan ruang water torrent di saat kita membuka keran sehingga air yang keluar lebih deras. Kita buka fluknya terlebih dahulu dan pasang shock drat 3/4 in dengan keni yang kita dapatkan satu paket pembelian water torrent ini. Dari 3 buah lubang ukuran 3/4 inch yang telah disiapkan, 1 lubang lagi difungsikan untuk pemasangan pipa dari mesin pompa atau jalur pengisian water torrent. Siapkan kabel untuk menghubungkan arus listrik dari pompa dengan radar. Buka baut radar dengan kode A1 dan A2. Di sini kita cukup gunakan kabel yang isi 2. Jenis kabel bisa kita gunakan kabel kawat atau kabel rambut yang berkualitas. Di sini saya gunakan kabel kawat sebagai contoh. Kulit kabel luar kita kupas kurang lebih 5 cm. Rapihkan kabel pada celah yang sudah disiapkan dan pasang penutup radarnya. Karena bagian penutup tidak terdapat baut pengikat, kita bisa menambahkan solasi untuk merakatkannya dengan bodi radar agar tidak mudah terlepas. Untuk menghubungkan kabel radar pada mesin pompa, bisa kita pasang pada instalasi stop kontak yang untuk mesin pompa atau langsung pada kabel mesin pompanya. Dan untuk memasangnya di sini saya akan menghubungkannya dengan kabel mesin pompa. Jika ingin praktis, kita bisa mengupas kabel mesinnya dan memotong salah satu bagian dalam kabel dan menyambungkan kabel dari radar dengan masing-masing potongan tadi. Di sini saya akan menyambungnya di bagian dalam agar terlihat rapih dan lebih aman. Buka penutup kapasitor mesin dan cari salah satu sambungan kabel dari colokan. Umumnya kabel colokan mesin terdapat 3 buah kabel dengan warna coklat atau hitam, biru, dan kuning atau hijau. Kita pilih salah satu antara warna biru atau warna coklat. Di sini saya pilih yang warna coklat karena kabel dengan warna tersebut terhubung langsung dengan kabel mesin warna hitam. Buka sambungannya dan sambungkan masing-masing kabel dengan kabel yang dari radar. Jadi cara kerjanya seperti ini. Arus listrik dari stop kontak yang melalui kabel biru langsung diteruskan ke kapasitor dan ke lilitan primer atau stator mesin. Sedangkan kabel hitam atau coklat, arus listrik diteruskan melewati switch radar baru ke kabel lilitan sekunder mesin atau lilitan utama mesin pompa. Rapihkan sambungan kabel dan bungkus dengan plastik. Pasang penutupnya seperti semula. Setelah selesai melakukan pemasangan water torrent endpoint, pemasangannya cukup mudah karena pembeliannya sudah termasuk aksesoris, dan yang paling saya senangi adalah bentuk bagian bawahnya yang memungkinkan dapat mempermudah dalam mengurasnya, serta bentuk kakinya yang simpel sehingga kita tidak perlu membuat untuk menaruhnya. Dan pernah saya jelaskan mengenai hal tersebut pada video short. Dengan menaruh water torrent di atas kaki seperti ini akan memperkecil kemungkinan rusaknya dak beton serta memudahkan saat kita akan melakukan perbaikan atau perawatan dak beton. Adapun mengenai cara mengurasnya, insya Allah saya akan buat videonya setelah beberapa bulan menggunakannya.
Demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.